Oke gengs, apa kabar? Gimana hari ini? Udah dibilang ya, ke 63 ya, sekarang 64. Ya udahlah ya guys ya, biarin aja. Yang penting kalian happy, dapat cuan ya kan, disiplin tradingnya ya kan. Jangan sampai enggak ya. Sorry, gue gedein dulu, gue cek sound dulu, cek, one two three, one two three, gitu ya. Dan yang penting pasang SL guys. Kalau misalnya nggak sesuai ya udah gitu aja ya. Jadi gampang. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi santai-santai aja guys ya. Dan ini adalah saham-sahamnya. Terus kayak BBRI, BBCA. Tergantung ya. Kalau menurut gue ya. Kalian maunya seperti apa gitu ya. Mau keep mingguan, keep bulanan dan segala macam. Ya dipasang aja stop lossnya. Sesuai dengan kalau kalian mau sampai window dressing ya tentunya kalian minimal mingguan ya. Jangan lihat dari harian gitu ya. Nah, jadi gitu guys, kalau kalian mau lihat ya ini ada saham-sahamnya, nanti akan dibahas sama Om Muntansir ya. Sebelum mulai ya guys, jadi gua akan ada coaching ya di price action tape reading webinar online ya, akan mulai di pertengahan bulan November, Sabtu Minggu 4 meeting ya, dan more gitu ya, selama 2 jam ya per ini, dan rekamannya ada ya, akan dikasih dan berlaku sampai periode tertentu ya. Kalau kalian mau ikutan, monggo silakan. Oke guys, nah gua masuk ke JKSE kali ya guys ya, JKSE atau IHSG ya, turun ya ke sini. Udah turun, coba tes, turun lagi. Kalau menurut gua mungkin dia sampai 64 atau 63 ya guys ya, kalau dilihat dari sini. Nih, mudah-mudahan sampai sini ya, nggak nyampe 6 ya, mudah-mudahan 63 ya, nggak nyampe 62 ya guys ya. Dan mudah-mudahan dari situ dia ada pantulan ya, mudah-mudahan naik ke atas ya. Dari weekly dari weekly juga sama ya, sabar, mudah-mudahan 64 63 habis itu mantul. Masih wajar kok, apalagi kalau besok mantul ya, di minggu depan mantul lagi. Ini mah seru ya. Berarti keluar dari garis trendline yang pernah dibikin di weekly tahun 2018 ya. Mantap ya. Kalau dari weekly-nya sih udah kelihatan all time high ya kemarin ya. Dari weekly-nya dari 2018 ya. Tuh ya. Karena terakhir tuh kalau nggak salah di daily pernah 6.700 ya, daerah-daerah sini. Nah, kalau di sini aduh 66 ya, masih di bawah dikit. Ya. Oke, guys. Ya daerah sini ya 6693. Tapi kalau dia tembus ya guys ya, ya bisa 7.600 ya, 7.500 7.600. Oke. Lalu kita lihat cacingmologinya ya. Cacingmologinya kalau menurut gua ya, set health finance ya lumayan ya, health techno ya lumayan, finance agak mubeng ya, basic masih oke, cyclical juga oke ya, dengan WLTJ dan yang lain-lain, trans juga oke ya. So itu aja dari gua, semoga bisa berguna ya. Jangan lupa ya, saham-saham di November Win di saat IHSG koreksi tadi gue udah bilang ya, kalian mau ngambil buat windress atau apa. Kalau windress kamu lihat di sini ya, misalnya nih ya, BBCA masih oke nggak? Oh masih oke. Tunggu aja 7180 ya. Nah BBRI ya, oh masih oke. Tunggu aja 4100 ya. Ya kan, kalau dia mantul 4.100 bonggo dibeli. Sabar aja ya kan, buat window dressing ya. Jangan salah ya, jangan nanti udah buang-buang bapuk gitu ya, kata Om Yusa gini naik window dressing. Ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, saya serahkan ke Om Muntansir. Om Muntansir, off to you. See you guys.
Hey, thank you Om Yusa. Oke, selamat malam semua. Gimana market hari ini? Overall sih kalau dari saya ya, melihat market hari ini agak ini ya. Soalnya dia bikin low baru ya. Nah, untuk teman-teman yang udah nge-swing dari bulan lalu harusnya udah pada mulai taking profit ya atau dicicil untuk di TP-nya. Karena apa? Karena takutnya dia bakal turun dulu sebelum dapat momentum lagi ya. Ya overall sih emang di November historinya emang kurang bagus ya kalau dari IHSG sendiri karena bisa dicek ya di seasonality-nya kalau November itu emang dia merah-merah. Oke ya, it's time to copet and gorengan again mungkin ya. Oke, nggak usah panik karena kita masih bakal kasih SP ya. Market hijau, merah, abu-abu ya. SP-nya tetap ada. Oke, oke nggak usah kebanyakan cincong ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama ada Artu. Nah lo, Bang Jago. Iya. Untuk Bang Jago, untuk Bang Jago, hati-hati ya. Ini masih kepentok trend line ya. Tapi overall sih pola-polanya udah ada. Udah mulai seru ya sepertinya. Jadi untuk saat ini, untuk Arto, bisa pasang SL-nya di bawah 14.500. Kalau saya sih bakal beli di atas ini ya. 15.700 ya. Atau kalau misalnya teman-teman pada mau mulai dicicil juga boleh ya. Kalau bisa tembus nih dari 15.700 bisa break lagi dari high sebelumnya mungkin bisa nyampe ke 16.800 kalau bisa tembus lagi. Nah, mungkin bakal seru ya. Menuju 18.200 even ke 20 ribunya ya untuk Arto-nya. Semoga dan semoga. Oke. Lanjut ada saham yang kedua ada NATO. Untuk NATO sendiri, untuk NATO hari ini lumayan ya. Dia break lagi nih dari sini. Di sini ada resisten juga 645, terus di sini juga ada ya 675 tapi belum bisa tembus ya. Jadi kalau untuk saat ini kalau saya sih bakal tunggu di 660 ya. Cicil 660, SL-nya bisa dipasang di bawah 625 menuju 700 ya untuk NATO-nya. Kalaupun dia besok jalan lagi dicopet aja guys, nggak usah dipusingin ya. Lanjut ada SHIP ya. Untuk SHIP Untuk ship sendiri sih hari ini jalan ya, lancar. Kalau mau beli bisa beli di 10.10, SL di bawah 970 atau di bawah 945. Semoga lancar nyampe ke 1100-nya ya untuk ship. Even higher ya, kalau bisa breakout lagi, mungkin dia bisa nyampe ke 1200-an ya untuk shipnya. Jadi kalau mau dicicil silahkan, oke. Jangan lupa SL tetap harus dipasang. Selanjutnya ada ZYRX. Untuk ZYRX, sebenarnya di sini ada resisten ya. Area-area sini 630, 640 ini ada area-area resisten. Semoga bisa tembus ya. Kalau saya bakal tunggu di atas 650. SL bisa dipasang di bawah 615 menuju 700 dan ke 765 ya. Kalau bisa tembus lagi mungkin bisa nyampe ke 850-nya lagi ya untuk ZYRX. Oke. Selanjutnya ada BEPS. Nah, loh. BEPS lancar jaya ya. Yang udah punya congrats. Hari ini lumayan, tapi hati-hati. Yang kayak gini jangan buru-buru diambil ya. Tunggu aja koreksinya. Koreksinya yang kayak gimana sih koreksinya? Nah, kayak gini ya contohnya ya. Koreksi, koreksi, koreksi. Dia bikin low, higher low, terus baru lancar lagi. Jadi kalau sekarang mungkin bisa tunggu di 2060, SL di 1860. Semoga lancar menuju 2400, even ke 2600 ya untuk BEPS-nya. Selanjutnya ada SPTO.
Ini juga seru ya kalau bisa break lagi nih. Dijaga aja ya kalau misalnya mau dicopet atau dan segala macam ya. Kalau saya mungkin belinya di 650. Untuk saat ini SL-nya bisa dipasang di bawah 615 atau di bawah 625 menuju area 700 atau ke 675 ya untuk SPTO. Kalau besok dia turun dulu, tungguin aja mantulnya mungkin di area-area sini ya. Di area-area 630. Oke? Tinggal disesuaikan aja strategi dan trading plan-nya. Oke, yang penting itu SL-nya ya. SL-nya selalu dipasang. Mungkin kalau misalnya yang swing-nya agak panjang bisa pasang SL-nya di 590 ya kalau kita mainnya weekly. Itu. Selanjutnya ada KLBF. Nah, KLBF nih udah lumayan ya. Lumayan oke nih sepertinya ya. Jadi untuk saat ini bisa pasang SL di 1560, beli di 1610 menuju area 1700 dan ke 1800 ya. Gitu. Jadi area-areanya sih kalau saya sendiri sih mungkin di 1700 sudah dilepas karena ya seperti ini ya kalau kita lihat dari chartnya sendiri, nah di daerah-daerah sini ya udah harus mulai hati-hati ya. 1700 dan sampai ke 1800-nya. Itu untuk KLBF. Selanjutnya ada WINS. Nah, untuk WINS sendiri, untuk WINS-nya juga lumayan ya, tapi yang kayak gini goreng-gorengan ya, jadi in out-nya harus cepat. Jadi kalau buat ini mungkin saya prefer sih dicopet dulu aja ya. 35% mungkin udah out. Nah, untuk saat ini beli di 158, SL bisa dipasang di bawah 151 atau di 142 kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak kejauhan. Menuju area 170 ya. Ini mungkin baru agak seru kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 162 ya. Kalau bisa tutup di atas 162 mungkin bisa ke 170 sampai 186 ya untuk win sendiri. Next ada apa nih? Ada Ali ya. CPO. Mungkin kalau komoditi untuk saat ini sih saya lebih prefer di CPO ya daripada di komoditi lain. Tapi tetap kita back to the chart ya. Kalau misalnya chartnya bagus, tinggal kita ikutin aja. Nggak harus CPO kok untuk komoditinya. Banyak yang lain yang chartnya masih bagus ya. Nah untuk alinya sendiri, untuk saat ini beli di 10850, SL bisa dipasang di bawah 10550 menuju 11500. Kalau lancar mungkin bisa nyampe ke 12375 ya kalau misalnya dia lancar ya. Itu untuk alinya. Selanjutnya ada CSIS. CSIS juga udah cakep ya. Lumayan banget nih hari ini breakout lagi ya. Di sini ada resisten ya, daerah 100 sampai 106 udah di break, tapi di sini juga masih ada resisten lagi ya 117. Jadi untuk saat ini mungkin bisa beli di 108, SL di bawah 100. Kalau dia bisa tembus dari 117 mungkin bisa nyampe ke 130 ya untuk CSIS-nya. Lanjut ada LSIP. Untuk LSIP, another CPO ya. Nah ini juga udah mulai kelihatan ya pattern-patternnya. Kalau kita coba di garis-garisin dikit, nah ini udah mulai kelihatan ya. Jadi kalau saya sih mungkin tunggu di 1450 ya. SL di 1370. Kalau dia bisa keluar lagi dari 1500, mungkin jalannya bakal panjang. Yang pertama ke 1545, terus ke 1605 ya. Even higher ya. Even bisa nyampe ke 1700-an. Kalau kita lihat pattern-patternnya ya. Kita coba dulu dikit ya. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi tinggal dipelajarin aja pattern-patternnya. Kalau misalnya belum ngerti,
cara belajarnya gimana, step by stepnya gimana, terus harus apa dulu nih yang dipelajarin. Silahkan ya ikutin kelasnya Om Yusa. Oke. Lanjut, ada SIM. Untuk SIM juga lumayan ya sebenarnya. Jadi kalau untuk saat ini beli di 494, SL-nya bisa dipasang di 480 atau di bawah 460. Kalau bisa keluar lagi nih di 510-nya dan bisa maintain atau bertahan di atas 500-nya, mungkin bisa nyampe ke 548 dan 580. Ingat ya, syaratnya tadi harus bisa maintain di atas 510 ya. Itu untuk SIM. Selanjutnya ada BES. Untuk BES sendiri, kalau saya mungkin bakal tunggu di 1755 ya. SL-nya bisa dipasang di bawah 1675. Kalau lancar mungkin bisa panjang ya jalannya ya. Mungkin bisa nyampe ke 2200 sampai ke 2500-an ya kalau kita lihat pattern-patternnya. Itu untuk BES. Selanjutnya ada SNLK. SNLK setelah hijau terus-menerus, akhirnya hari ini merah juga ya. Di 2 November hari ini merah dulu. Untuk saat ini kalau bisa dapet sih tunggu pantulan dulu ya. Cuman kalau yang udah punya dari bawah follow the trend aja ya. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 1270. Semoga dia lancar nyampe ke 1500-nya ya. Gitu. Untuk area entry-nya silahkan diatur masing-masing ya guys ya. Atau mau dicicil ketika koreksi dan mantul silahkan. Oke. Overall sih masih jalan ya. Selanjutnya ada WLTJ. Untuk Ultra Jaya ya. Ini juga sepertinya udah jalan ya. Udah jalan untuk saat ini. Kalau mau dicicil sih bisa di 1675 ya. Cuman jangan kaget kalau misalnya dia koreksi nyampe ke 1640 ya. Jadi gitu. Untuk saat ini sih kalau mau jaga trailing stopnya bisa di bawah 1655 atau yang follow the trend itu harusnya di sini ya, di bawah 1600 untuk stop loss-nya. Nah, nanti ketika dia bikin low baru, nah dinaikin tuh SL-nya. Oke. Semoga lancar nyampe ke 1730 dan ke 1775 ya untuk WLTJ-nya. Lanjut ada BSDE. Untuk BSDE selama nggak turun di bawah sini ya, di bawah 1070 mungkin masih oke ya. Jadi untuk saat ini kalau saya sih tungguin di atas 1130 ya. Beli di 1130 mungkin bakal nambah lagi kalau misalnya dia udah tembus 1170 menuju 1225 dan ke 1300-nya. SL-nya tadi di bawah sini ya, di bawah 1070, oke. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada aman. Untuk aman sendiri tunggu pantul aja ya. Mungkin bisa beli di atas 486, kalau mau pasang SL bisa di bawah 480 atau di bawah 476 ya. Cuman ingat ya sekali lagi, saham ini atau aman ini nggak terlalu liquid ya. Jadi please dipertimbangkan kalau misalnya mau masuk yang ini. Bisa masuk takutnya nggak bisa keluar ya. Nah itu tuh bahaya ya. Bisa masuk nggak bisa keluar. Ayo loh. Oke lanjut ada INTP. Untuk INTP hari ini dia masih bikin low baru ya. Jadi kalau saya sih bakal tungguin turun dulu ya di 11625 ya. Ya di 11625. Kalau misalnya mantul boleh dicicil untuk saat ini SL-nya di 11025 ya. Untuk di 11025. Kalau misalnya lancar tembus lagi dari 12050 ya, semoga bisa nyampe ke 12700 dan ke 13225 ya.
Nah, itu untuk INTP-nya sendiri. Selanjutnya ada SIDO. Untuk SIDO. Untuk saat ini bisa SL di 820, beli di 850, semoga lancar menuju 900 dan ke 940 ya. Itu untuk SIDO-nya. Lalu selanjutnya ada LPPF. LPPF sih overall masih good ya. Selama dia bisa maintain di atas 2000 ya 2900-an itu masih bagus ya menurutku ya. Jadi untuk saat ini mau dicicil silahkan. Pasang aja SL-nya di bawah 2920. Kalau bisa tembus lagi dari 3150 ya. Semoga bisa nyampe ke 3600 ya. 25 ya mungkin bisa nyampe ke 3600 untuk LPPF. Selanjutnya ada ASPI. Nah, untuk ASPI sendiri kalau saya mungkin bakal tunggu di 79, SL-nya bisa dipasang di bawah 76 ya untuk saat ini. Semoga dia lancar menuju 87 dan ke 93-nya untuk ASPI. Ini sih better atau prefer dicopet aja ya. Jadi tradingnya less than one day aja atau one day trading aja atau dicopet atau fast trade atau apalah dan segala macam. Yang penting in out-nya cepet ya. Selanjutnya ada Chin ya. Chin. Ya, kemana Chin gitu. Oke, untuk Chin atau Chitose Internasional ya. Susah sekali penyebutannya ini ya. Untuk ini juga saya prefer dicopet ya guys ya. Kalau besok masih ada momentum, please silahkan dilirik-lirik. Kalau besok masih hijau-hijau dicopet aja ya. SL-nya bisa dipasang di bawah 298 atau di bawah 272 ya. Untuk Shin. Selanjutnya ada Wifi. Untuk Wifi overall sih sebenarnya masih downtrend ya untuk Wifi-nya. Tapi ini udah sideways dan udah break ya di 725. Nah, kalau besok hijau lagi boleh ya. Boleh dipertimbangkan untuk dilihat-lihat ya. Jadi untuk sekarang bisa beli di 725. SL bisa dipasang di 760, cuman hati-hati ya lepasnya mungkin nggak bisa tinggi-tinggi dulu. Mungkin bisa lepas di 785 ya. Kalau misalnya dia udah bikin confirm, udah bikin higher high, higher low, udah bikin anak tangga nih kayak gini, nah mungkin dia bakal jadi sinyal-sinyal awal untuk reversal. Dengan catatan dia nggak bikin low baru di bawah 645 ya. Kita lihat aja apakah dia bakal sideways dulu ataukah langsung jalan ya untuk Wifi-nya. Jadi kalau baru sekali gini, saya sih prefernya langsung lepas ya. Karena masih ada kemungkinan dia untuk pullback dulu ya. Atau koreksi mantul kalau memang dia mau melanjutkan kenaikannya ya. Itu untuk Wifi-nya. Selanjutnya ada WAPO. Untuk WAPO, kalau besok hijau lagi dicopet aja ya. Cuman kalau misalnya besok langsung ARB, dilupain aja dulu karena ini emiten-emiten goreng-gorengan ya. Saham-saham zombie, saham-saham alien atau segala macem. Nah, cuman kalau misalnya besok dia masih hijau, masih ada momen, dicopet aja. Harusnya sih masih bisa ya. Dapat 3-5% itu harusnya masih bisa. Tapi please SL-nya juga diperketat ya. Cuannya pengen cepat, SL-nya juga harus cepat ya. Jangan mau cuannya doang yang cepat ya. Giliran dia udah kena SL, dientar-entar. Nah, lo itu yang bikin orang nyangkut ya sebenarnya. Kalau bisa tembus lagi ya dari sini, dari 120 mungkin bisa nyampe ke area 135 ya untuk WAPO ya. Ya semoga lancar aja. Kalau kita sih doanya yang bagus-bagus aja ya. Masa iya kita doain ARB berhari-hari kan gitu. Karena agak gimana gitu ya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ada Sraj ya. Ada Sraj. Kalau saya sendiri sih tunggu di 386 ya. Untuk sekarang, kalau dia bisa dapat di 386, bisa tembus SL-nya pasang aja di bawah 368. Cuman kalau misalnya besok merah dulu,
tungguin aja pantulannya di 362 ya. Kalau dapat di 362 mungkin bisa SL-nya di bawah 340. Kalau dia bisa tembus dari 390-nya, mungkin bisa nyampe ke 450 ya kalau lancar. Oke, that's all untuk analisa 3 November 2021. Ingat ya, please ini hanyalah analisa, disclaimer on, cuan dan resikonya ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke? Oke guys, thank you. That's all. Good night and bye-bye. Silahkan lanjutkan Om Yusa. Nah, ini dia. Realnya doang. Real doang. Oke. Udah. Ade. Udah dibahas ya. Oke. So, nggak ada apa-apa lagi. Mungkin segitu aja dari gue. So, see you guys. Have a good day. Bye.